Hi everyone, I'm back to tell you about No Story. Kali ini ruang review akan membawakan alur cerita yang jujur dan berbau full spoiler, di mana konten ini memang diperuntukkan bagi yang hanya ingin tahu alur cerita sebuah film. Jika kalian suka, bisa like, share, comments, and subscribe, karena dengan semua itu kalian sudah membantu untuk menghidupkan tungku kami. Terima kasih, semoga konten ini membuat Anda terus rebahan. Let's get started. Oke, ada yang sudah menunggu? Yang pasti ada ya. Ini adalah video part 2, cerita selengkapnya tentang Door Lock. Film yang menceritakan seseorang wanita yang selalu diteror oleh si psikopat di kamarnya, atau si predator seksual. Akhirnya, Kyu-min dipertemukan dengan si psikopat. Sedangkan di tempat lain, Hyo-joo dipertemukan dengan perempuan yang berada di minimarket tadi. Namun wanita tersebut bukan Song Hye, seperti yang dicurigai sebelumnya. Lalu kembali ke Kyu-min. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur dan mendengarkan pria tadi berbicara dengan wanita yang berada di atas kasur. Si pria berkata bahwa ada SMS masuk dari seseorang bernama Hyo-joo yang mencarinya, dan ucapannya tersebut menyatakan bahwa yang berada di atas kasur tersebut adalah Song Hye. Karena yang kita ketahui bahwa Hyo-joo pernah mengirim SMS ke Song Hye untuk mencari informasi. Lalu si pria berkata bahwa saat ini dia sudah menemukan pengganti Song Hye, yaitu seorang perempuan yang mempunyai apartemen tempat tinggal di atas pas kamar Song Hye. Hyo-min kaget mendengarnya, karena kamar itu adalah kamarnya. Jadi fix, pria ini adalah si psikopat yang selalu meneror Hyo-min. Di sini Hyo-min melihat jam tangan yang dipakai si psikopat. Lalu Kyu-min berpindah tempat untuk bersembunyi di belakang pintu, dan dia melihat hal yang aneh, yang mengagetkan, karena kaki Song Hye sudah dimutilasi. Bahkan, psikopat itu mulai membunuh Song Hye, karena dia merasa sudah mendapatkan target barunya, yaitu Kyu-min. Di sini, psikopat itu mencoba ingin menggergaji tangannya. Untung saja, seekor kucing yang menggagalkan aksinya tersebut. Tidak tahan dengan aksi tersebut, akhirnya Kyu-min memutuskan untuk kabur. Saat ada kesempatan, namun sayangnya si psikopat mengetahui keberadaannya. Kyu-min pun bingung. Akhirnya dia lari. Just info bahwa rumah si psikopat ini berada di daerah yang tidak banyak penghuninya. Sebab itu, tidak pernah ada yang mengetahuinya. Akhirnya Kyu-min bersembunyi, namun sial si psikopat mempergokinya. Kyu-min pun mulai terpojok. Untung saja Hyo-joo datang menolong dan mencoba memberi perlawanan. Namun si psikopat itu langsung melarikan diri karena mengetahui polisi yang sudah berada di tempat tersebut. Diceritakanlah semua yang ada di rumah tersebut kepada seorang detektif yang bernama Detektif Lee. Sayangnya saat polisi masuk ke rumah tersebut ternyata sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa. Jadi sulit untuk menemukan pelakunya. Ditambah lagi, Kyu-min hanya bisa menunjukkan bahwa si psikopat ini menggunakan jam tangan kuno atau klasik. Namun tak lama kemudian ada polisi yang sudah memberitahu bahwa ada mayat yang ditemukan di tempat sampah. Setelah dicek, adalah mayat Song Hye yang sudah memegang kartu nama pegawai bank milik Hyo-min. Sampai sini kita sudah tahu siapa si psikopat ini. Kurang lebih sepertinya Song Hye diculik dan dibawa di suatu rumah sebagai pemuas nafsu. Si psikopat ini sedangkan kenapa kakinya dipotong? Penasaran? Lanjut dulu ya. Setelah itu, Song Hye dibunuh karena si psikopat sudah menemukan korban baru, yaitu Hyo-min. Untungnya, Kyu-min mendapatkan beberapa petunjuk yang membawanya sampai di rumah itu dan tahu kebenarannya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tentunya keseruan film ini masih berlanjut karena kita masih mempertanyakan siapa si psikopat ini.
Akhirnya, Detektif Lee melakukan interogasi terhadap Kijung sesuai permintaan dari Hyo-min melalui beberapa kecurigaan, yaitu yang pertama adalah karena telah menemukan kartu nama milik Hyo-min di mayat Song Hye. Seperti yang kita ketahui dari sebelumnya, Hyo-min pernah memberikan kartu tersebut saat melayani Kijung di bank. Yang kedua, karena Kijung selama ini bersikap aneh dan mengusik Hyo-min. Dan ketiga, Kijung pernah tertangkap CCTV saat sedang mengutip Hyo-min di apartemen. Di sini Detektif Lee nampak curiga dengan Kijung yang memakai arloji klasik seperti yang disampaikan Hyo-min sebelumnya. Kita mungkin tidak asing dengan arloji ini, nampak sama seperti dengan yang digunakan si psikopat di kamar Hyo-min dan di rumah penculikan tadi. Namun semua dugaan yang ada tidak bisa menjadikan Kijung sebagai tersangka, karena bukti yang ada masih berupa asumsi dan belum pasti jelas. Hyo-min merasa tidak aman karena si psikopat masih belum tertangkap. Akhirnya dia memutuskan untuk berpamitan pindah tempat dengan Dong-hun, si penjaga apartemen. Setelah itu, tiada hujan tiada angin, Kijung mendatangi apartemen Hyo-min untuk menemuinya. Namun diinfokan ke Dong-hun bahwa yang bersangkutan sudah pindah, lalu Kijung berbohong bahwa Kijung adalah sepupu Hyo-min yang ingin menyampaikan bahwa ayahnya Hyo-min sedang sakit. Di sini penjaga shift pagi memberikan alamat Hyo-jo, atau bertepatnya nanti mereka akan bertemu di apartemen Hyo-jo. Sampai suatu ketika, Hyo-min mendapatkan paket yang berisi ponsel. Di ponsel tersebut tampak beberapa foto dirinya yang sedang tidur. Sudah pasti itu dikirim oleh si psikopat cabul yang sering tidur di kamar Hyo-min. Kejutan tidak sampai di situ. Tidak lama kemudian ada video call dari Hyo-jo. Namun setelah itu diterima adalah si psikopat yang berada di kamar Hyo-jo. Ngeri ya. Hal ini membuat Hyo-min panik dan terburu-buru menuju kamar Hyo-jo karena dia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bodohnya, dia lupa mengunci kamarnya dan membiarkan kuncinya di atas meja. Sesampai di kamar Hyo-jo, dia langsung menggedor pintu, namun tidak ada respon. Sementara itu, video call masih berlangsung memperlihatkan kaki Hyo-jo yang akan digergaji oleh si psikopat. Gimana sih perasaan kalian kalau lihat kayak gini? Dan saat akan menjebol gagang pintu dengan apar, tiba-tiba datang Kijung yang memukul Hyo-min sampai jatuh. Di sini Hyo-min melawan karena tidak diterima sahabatnya telah dicelakai. Untung saja Detektif Lee segera datang dan menyelamatkan dan meringkus Kijung. Sedangkan Hyo-min masuk kamar dan mendapatkan temannya sudah terluka akibat kakinya digergaji. Namun untungnya belum selesai dan tidak sampai putus. Setelah itu adegan memperlihatkan seseorang menaruh kunci yang tadinya berada di meja. Tampaknya itu adalah si psikopat yang telah selesai menduplikasi. Loh, orang yang dicurigai sebagai psikopat adalah Kijung. Sedangkan Kijung baru saja diamankan di apartemen Hyo-jo. Lantas siapa sebenarnya si psikopat ini? Hari sudah berganti. Hyo-min menemui Hyo-jo di rumah sakit. Alhamdulillah keadaannya sudah membaik. Dan Hyo-jo tidak menyalahkan atas semua kejadian tersebut. Malah dia tetap menyemangati sahabatnya. Wah, keren ya. Salut deh sama persahabatan mereka ini. Tidak lama kemudian, Detektif Lee memberikan CCTV berbentuk penguin untuk ditaruh di kamar Hyo-min. Tidak lain, CCTV ini untuk mengetahui apabila terjadi sesuatu, hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ditaruh pada rak di atas tempat tidurnya. Suatu malam, Hyo-min sedang berbelanja di minimarket dan dia bertemu dengan Dong-won. Dia penjaga shift pagi di apartemen sebelumnya. Namun hal yang membuat Hyo-min berpikir ketika melihat Dong-won membeli bubur sayur sama seperti yang dia temukan di rumah penculikan dan tampak juga arloji klasik
yang dipakai Dong-hun sepertinya tidak asing baginya, yang digunakan oleh psikopat. Wow, apakah hanya kebetulan saja karena juga Ki-jung yang mempunyai arloji yang sama? Sebentar lagi kita akan mengetahui kebenarannya seperti apa dan siapakah psikopat ini. Kyu-min yang takut langsung terburu-buru keluar dari minimarket dan dia memutuskan pulang. Sesampai di kamar, dia mendapatkan telepon dari detektif Lee yang menginfokan bahwa Ki-jung bukan pelaku utama. Ki-jung bukan pelaku dari kasus yang semua ini kita amati sampai sekarang. Karena hasil tes DNA-nya tidak cocok. Lebih mengkagetkan lagi, Ki-jung sudah mati dibunuh oleh seseorang. Berarti kita sudah tahu siapa pelakunya. Oke, kita lanjut dulu ya. Hayo. Kyu-min tampak syok. Lalu lagi-lagi menemukan hal yang mengagetkan karena nampak bubur sayur yang tadi dibeli oleh Dong-hun di atas meja kamar Kyu-min. Keadaan diam dan risau. Dia membuka HP dan mengecek CCTV pinguinnya yang terletak di atas kasurnya. Ternyata ada seseorang telah masuk ke dalam kamarnya dan tidak lain dia adalah Dong-hun, si penjaga shift pagi atau si psikopat itu. Lalu Dong-hun bersembunyi di bawah kasur Kyu-min. Jadi tadi yang menduplikasi kunci adalah Dong-hun ya, agar dia memiliki akses keluar masuk kamar Kyu-min. Perasaan Kyu-min mulai tampak nggak karuan. Berarti di bawah Kyu-min sekarang ada Dong-hun yang kapan saja mencelakainya. Lalu tampak pikir panjang, Kyu-min berusaha untuk kabur. Namun sayangnya, dia dengan mudah tertangkap oleh si psikopat cabul ini. Adegan berpindah ke suatu kamar, di mana nampaknya Kyu-min sudah tak berdaya yang telah dibius. Dia nampak ketakutan dan ingin pergi dari tempat tersebut. Dan si psikopat pun itu memberi kesempatan untuk kabur. Namun dengan konsekuensi, jika tertangkap lagi kakinya akan dipotong. Oh, mungkin ini juga yang terjadi pada Song Hye yang kakinya digergaji. Wow, sadis. Akhirnya Kyu-min pun melawan dan mencoba untuk kabur. Namun usahanya sia-sia karena seluruh tempat tersebut sudah tertutup. Sehingga sulit untuk keluar, dan dia memutuskan untuk bersembunyi. Dong-hun pun dicurigai berada di hotel yang sudah tutup, karena memang tempatnya yang jauh dari kota dan sangat aman untuk melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Mantap-mantap. Apa? Bercocok tanam. Kayak judulnya. Apa sih? Di tempat lain, detektif Lee mendapatkan info jika Dong-hun, si penjaga apartemen ini, menghilang sehari setelah kematian Ki-jung. Dong-hun atau si psikopat ini semakin dicurigai karena dulu dia pernah kerja di suatu hotel. Sering terjadi kejadian yang aneh seperti seorang wanita yang bunuh diri dan ada juga seorang wanita yang menghilang. Lalu dikabarkan juga bahwa Dong-hun pergi ke Seoul setelah kejadian tersebut. Sampai akhirnya hotel tersebut ditutup sampai saat ini. Setelah menganalisa semuanya, singkat cerita, detektif Lee menemukan hotel itu dan masuk ke dalamnya. Dan ternyata tanpa diduga-duga, Dong-hun yang di dalamnya sudah menyambut dengan perkelahian. Awalnya si detektif unggul dalam pertarungan, namun nasib si detektif pun terbunuh di tangan psikopat ini. Tidak sampai di sini, si psikopat cabul ini juga berkelahi dengan si Kyu-min. Sampai tiba-tiba mereka kejatuhan lemari yang berukuran besar dan tangan si psikopat tertusuk paku. Tidak ada kapok-kapoknya kayaknya nih orang. Sampai-sampai dia masih berpikiran untuk mencium atau berhawa nafsu dengan si Kyu-min. Tapi tenang saja, karena Kyu-min bisa mengalahkan kok, secara dia aktor utamanya ya. Setelah mendorong Dong-hun ke belakang sampai kepalanya tertusuk paku dan mati seketika. Di sini ceritanya menjadi bahagia karena Kyu-min terlepas dari keresahannya yang selalu diikuti oleh seseorang atau si psikopat. Tapi Kyu-min tidak dipenjara atas pembunuhan tersebut karena dia dianggap sebagai pembelaan diri.
Okay guys, thank you for watching. See you on the next video.